Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam yang sedang menonton video ini. Kami dari kelompok satu Paralel satu Mata Kuliah Rekayasa Tapak akan memaparkan hasil dari pembelajaran kami terkait dengan buku Site Engineering for Landscape Architect tahun 2013, chapter 8 dan 9. Sebelumnya perkenalkan saya Selo sebagai moderator pada hari ini. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman-teman saya yang akan memaparkan bagian-bagian yang menjadi chapter 8 dan 9. Silakan. Baik, yang pertama ada chapter 8 yang berisi tentang pekerjaan tanah atau earthwork. Selanjutnya, definisi pekerjaan tanah sendiri adalah proses memodifikasi bentuk permukaan tanah untuk memenuhi kebutuhan desain lanskap dan teknik sipil. Proses ini melibatkan penggalian, pemindahan, dan pengisian tanah agar sesuai dengan rencana pengembangan suatu area. Pekerjaan tanah ini memiliki beberapa definisi yang berbeda tergantung pada letak tanah yang dikerjakan. Next. Definisi yang pertama ada tinggi akhir atau final grade, yang mana tingkat akhir ini berisi setelah seluruh pengembangan lanskap selesai. Hal ini adalah terkait dengan permukaan atas dari rumput, area tanam, perkerasan, dan sebagainya. Yang kedua ada tanah dasar, yang mana merupakan lapisan atas material di mana material permukaan seperti tanah atas dan perkerasan termasuk material dasar yang ditempatkan. Yang ketiga ada lapisan subdasar, yang berisi material impor, biasanya agregat kasar dan atau halus, yang biasanya ditempatkan di bawah perkerasan. Yang keempat ada elevasi lantai akhir, yang biasanya merujuk pada elevasi lantai pertama dari sebuah bangunan. Yang kelima ada galian, yang merupakan proses menghilangkan tanah dari suatu area. Kontur yang diusulkan melintasi kontur yang ada ke arah yang lebih tinggi. Yang keenam ada urukan, yang merupakan proses menambah tanah ke suatu area. Kontur yang diusulkan melintasi kontur yang ada ke arah yang lebih rendah. Jika material urukan harus diimpor ke lokasi, sering disebut sebagai tanah pinjaman. Yang ketujuh ada tanah atas, yang merupakan lapisan atas profil tanah yang biasanya berkisar dari 1 inci 25 mm hingga lebih dari 1 kaki 300 mm. Dan yang terakhir ada pemadatan tanah. Yang pemadatan tanah ini merupakan pemadatan di bawah kondisi terkendali khususnya dengan kadar air yang ditentukan. Next. Subbab selanjutnya ada grading operation. Terdapat dua metode utama untuk mencapai rencana grading yang diusulkan ini. Yang pertama ada menyeimbangkan jumlah galian dan urukan di lokasi. Hal ini dilakukan dengan menggali dan mengisi dalam satu operasi, yaitu dengan menggali atau mengikis tanah dan langsung memindahkan ke area yang membutuhkan urukan. Yang kedua, ada mengimpor atau mengeksplor tanah untuk memenuhi kebutuhan galian dan urukan. Hal ini diperlukan ketika volume galian dan urukan tidak seimbang atau jika material galian tidak sesuai dengan yang digunakan sebagai urukan. Selanjutnya adalah perhitungan volume galian dan urukan. Untuk yang pertama ada metode luas akhir rata-rata atau FSD area method. Metode ini cocok digunakan untuk proyek linear seperti jalan, jalur pejalan kaki, dan parit lintas. Yang kedua ada metode luas kontur atau kontur area method yang digunakan untuk rencana perataan tanah atau grading yang luas dan relatif sederhana. Metode ini juga dapat digunakan untuk menghitung volume air dalam kolam atau danau. Selanjutnya ada metode yang ketiga, yaitu metode kotak pinjaman atau borrow fit or grid method yang digunakan dalam proyek grading elevasi existing ditentukan pada setiap persimpangan grid di lokasi proyek. Penentuan ini biasanya dilakukan melalui pengukuran elevasi dengan metode leveling. Selanjutnya adalah penyesuaian volume tanah yang akan didatangkan. Penyesuaian volume tanah itu perlu dilakukan berdasarkan tipe material permukaan tanah yang akan dilakukan pengerjaan, serta pemadatan dan penyusunan volume tanah yang akan dilakukan pengerjaan. Ada 4 prinsip dasar yang penting untuk dipahami dalam melakukan pekerjaan tanah. Yang pertama adalah saat dilakukan penggalian, material permukaan yang diusulkan, termasuk kerasan dan tanah lapisan atas, meningkatkan jumlah penggalian yang diperlukan. Yang kedua ada pada pengurukan, yaitu material permukaan yang diusulkan mengurangi jumlah galian yang diperlukan. Yang ketiga ada pada penggalian ketika pemindahan kekerasan yang ada atau pasan tanah lapisan atas mengurangi volume tanah yang akan dipindahkan. Yang keempat adalah pada pengurukan, yaitu ketika pemindahan kekerasan yang ada atau pengupasan tanah lapisan atas meningkatkan volume tanah yang akan ditempatkan. Untuk selanjutnya di chapter 9 ada storm water management. Yang pertama ada storm runoff atau limpasan badai. Limpasan badai adalah aliran air hujan di permukaan tanah yang mengalir ke badan air dengan laju dan volume tergantung pada tingkat preambilitas permukaan. Pengelolaan limpasan air hujan terus disesuaikan dengan kondisi lokasi, wilayah, dan iklim setempat. Pentingnya untuk meninjau dan mematuhi regulasi yang berlaku sebelum memulai proyek pengembangan lahan. Selanjutnya ada hydrologic cycle. Pengembangan lahan yang tidak efektif mengganggu siklus hidrologi alami dengan mempercepat limpasan air hujan dan mengurangi infiltrasi. Perencanaan kawasan harus meminimalkan dampak ini melalui pengelolaan air hujan yang tepat dan praktik penggunaan lahan yang bijaksana. Next. Nature of the problem. Dampak urbanisasi terhadap drainase dan lingkungan. Urbanisasi dapat meningkatkan jumlah permukaan yang tidak dapat menyerap air. Hal ini menyebabkan peningkatan limpasan air yang seringkali melebihi kapasitas sistem drainase yang ada. Dapat menyebabkan risiko banjir, penurunan infiltrasi, erosi, dan pencemaran lingkungan. Solusi yang dapat digunakan bisa dengan memodifikasi sistem drainase, meningkatkan infiltrasi, memperbanyak ruang hijau, dan optimalisasi sistem pengelolaan air hujan.
Hydrologic change. Dampak perubahan hidrologi akibat pengembangan lahan ini meningkatkan debit puncak hingga 5 kali lipat, mempercepat limpasan air dan mengurangi infiltrasi. Hal ini menyebabkan banjir lebih sering dan parah, berkurangnya pasokan air tanah, serta perubahan geometri sungai, seperti pelebaran sungai dan erosi tebing yang memperburuk sedimental. Untuk penurunan kualitas air dan dampak ekologis, polutan dari permukaan beraspal, limbah kendaraan, dan bahan kimia pertanian mencemari air hujan, meningkatkan kadar nutrisi dari bakteri di sungai dan danau. Perubahan ini menurunkan kualitas habitat akuatik, dapat memperburuk aliran sungai di musim kemarau, dan meningkatkan suhu air yang semakin merusak keseimbangan ekosistem perairan. Selanjutnya, buku ini membahas mengenai filosofi manajemen untuk penanganan air hujan atau limpasan itu sendiri. Kan biasanya ketika kita menangani sebuah limpasan atau banjir, yang terpikir di kepala kita adalah bagaimana caranya membuat air tidak tergenang dalam waktu yang singkat. Tapi buku ini juga menyampaikan beberapa cara dan objektif lain untuk menangani hal tersebut. Yang pertama adalah mengontrol limpasan melalui serangkaian fasilitas yang dapat menyimpan dan mengalirkan air dalam volume tertentu. Kemudian yang kedua, buku ini juga menjelaskan kepada kita semua bahwa pengembangan tindakan preventif itu sangat penting untuk penanganan area terdampak. Selanjutnya, beberapa komponen yang dapat digunakan sebagai sistem dalam penggunaan penanganan limpasan air tersebut yang disampaikan oleh buku ini. Yang pertama ada evapotranspirasi dan bioretensi, ada kekurangan di sini. Kemudian yang kedua evaporasi, ketiga detensi, keempat infiltrasi, kelima menangkap limpasan, dan yang keenam pengelolaan. Ketika sistem ini dapat dihubungkan satu sama lain, komponen-komponen ini dapat dihubungkan satu sama lain, ini akan menciptakan sebuah penanganan dan solusi yang sangat solutif untuk penanganan limpasan air hujan tersebut. Selanjutnya ada stormwater management yang dibahas di buku ini. Jadi itu adalah sebuah strategi untuk mengelola pengelolaan air hujan. Nah, pengelolaan air hujan ini tidak hanya menjadi perhatian dalam skala proyek individu, tapi juga memiliki dampak lingkungan dan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, pendekatan berbasis daerah aliran sungai atau watershed based semakin populer karena itu lebih efektif dalam mengontrol limpasan air hujan dan menjaga kualitas air. Boleh di next? Nah, di sini ada watershed stormwater management atau pengelolaan air hujan berbasis daerah aliran sungai atau DAS. Nah, pendekatan ini itu mengutamakan kebijakan tata guna lahan dan desain sejak awal dibandingkan dengan solusi struktural yang mahal. Nah, itu mencakup karakterisasi daerah aliran sungai, mencakup pola banjirnya juga, kualitas air dan tata guna lahan. Terus juga kita harus mengidentifikasi dan memprioritas masalahnya untuk mengetahui area mana nih yang paling memerlukan perhatian. Terus juga ada penetapan tujuan dan manajemen, termasuk juga solusi struktural. Jadi kayak harus bisa kita membuat kolam retensi atau juga yang non struktural, seperti membuat kebijakan pembatasan area. Nah, dan yang terakhir itu ada monitoring jangka panjang untuk watershed ini. Boleh di next? Next. Berikutnya ada site planning water quality atau perencanaan lokasi dan kualitas air. Jadi strategi spesifik yang bisa diterapkan untuk dalam pengembangan lokasi itu, meskipun terkadang itu memerlukan beberapa perubahan regulasi, tapi kita tuh juga bisa bikin perubahan dari lahan permeabel terhadap air. Jadi meningkatkan volume kecepatan air hujan itu sendiri yang menyebabkan erosi dan pencemaran. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas air itu menurun jika tutupan kedap air itu mencapai 20% dalam suatu daerah aliran sungai. Next. Nah, jadi kita harus apa nih berikutnya ya? Yaitu kita harus mereduce tutupan lahan kedap air atau reduce impervious. Jadi beberapa cara untuk mengurangi kedap air itu yang pertama di lahan parkir itu kita harus mengurangi tempat ukuran parkir jadi yang hutannya nyata gitu. Jadi nggak terlalu besar lahan parkirnya. Dan yang kedua jalan juga kita harus mengurangi area yang kedap air. Jadi bisa banyak ruang vegetasi yang masuk dan juga ada pembangunan klaster yang bangunannya itu nggak banyak bangunannya gitu. Jadi lebih alami dan lebih banyak vegetasi untuk bisa membantu mengontrol limpasan air. Next. Nah, selain di luar stormwater pengelolaan air hujan ini, ada juga pendekatan desentralisasi dalam pengelolaan air hujan dan sering diadopsi untuk untuk mengadaptasi masalah-masalah drainase di kota yang mahal. Jadi air hujan itu di tingkat lingkungan atau lokal itu memiliki pendekatan dan pemanfaatan yang lebih ke aneka-ragaman hayati. Jadi kayak lebih ke si vegetasinya gitu. Next. Nah, jadi kesimpulannya dari bab ini itu memperkenalkan prinsip-prinsip dasar pengelolaan air hujan yang dibahas lebih lanjut dari bab-bab berikutnya. Jadi termasuk juga praktik-praktik terbaik untuk mencegah pengendalian erosi dan juga pengendalian limpasan air hujan. Okay. Teman, itu saja pemaparan dari kelompok kami. Semoga ringkasan buku ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua dan memberikan wawasan lebih terkait dengan site engineering for landscape architect untuk kita semua. Maka dari itu kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, gue cek ya, guys.